Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita melihat beberapa update fitur Siskudes 208 yang digunakan oleh pemerintah desa di tahun anggaran 2026, di mana ada beberapa update fitur pada Siskudes 208 ini. Nah, yang kita bahas kali ini hanya beberapanya saja. Namun, kamu bisa mendownload modul singkat update Siskudes 208 ini pada link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita melihat apa amanat terbarunya. Yang pertama, yaitu di menu perencanaan. Oke, bisa kita lihat ini di menu perencanaan ada update terbaru di mana untuk pembiayaan itu bisa diinput. Bisa kita lihat di sini hasil penginputan perencanaan, menunya yang muncul visi misi dan RPJM desa, dan di 2026 pembiayaan ini bisa dimunculkan pada perencanaan. Di dalam menu perencanaan pembiayaan itu sama nanti akan keluar, yaitu sub bidangnya seperti ini. Baik itu pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, setor kembali pendapatan transfer, dan pengeluaran pembiayaan lainnya, yang mana kita ketahui 0609 ini digunakan oleh pemerintah desa untuk dana jaminan ketika Koperasi Desa Merah Putih itu melakukan pinjaman. Berikutnya, untuk fitur terbarunya di menu parameter. Nah, di menu parameter biasanya hanya ada rekening kas desa. Namun ada penambahan, yaitu perangkat desa. Nanti tampilannya itu seperti ini. Oke, nanti pemerintah desa akan menginputnya mulai dari kepala seksi pelayanan, kepala urusan perencanaan, sekretaris desa, dan siapapun perangkat desa itu diinput. Bisa kita lihat hasil inputannya seperti ini. Nah, nanti ketika pemerintah desa menginput untuk menu data umum, ketika data perangkat desanya ini sudah diinput, akan muncul secara otomatis daftar perangkat desa ini di menu pelaksana kegiatannya. Jadi nanti tinggal hapus saja daftar nama yang bukan pelaksana kegiatan pada saat pemerintah desa menginput menu data umum pelaksana kegiatannya. Yang pasti di sini akan muncul yaitu sekretaris desa, yang mana harus dihapus oleh pemerintah desa. Nah, kita lihat lagi fitur yang kedua, di mana ketika di menu data entry penganggaran untuk pembiayaan 1, dan ketika pemerintah desa menginput silpa, nantinya akan muncul otomatis tampilannya seperti ini. Jadi di sini sudah tersedia langsung secara otomatis silpanya per sumber dana. Nah, jika memang untuk misalkan alokasi dana desa ini tidak ada silpa, maka biarkan 0. Tapi misalkan ada untuk dana desa ini ada silpa, maka angkanya diisi. Yang pasti di sini menunya sudah keluar secara otomatis untuk silpanya. Jadi pemerintah desa hanya mengisi di harga satuan saja. Nah, berikutnya kita mengetahui bahwa pemerintah desa ketika menginput APBD desa dan sudah selesai, artinya sudah ditetapkan oleh kepala desa rancangan peraturan desa tentang APBD desa menjadi peraturan desa, maka nantinya KAUR Keuangan akan menginput yaitu RAK, di mana di sini RAK-nya gunanya sebagai jadwal untuk uang masuk ke rekening desa. Kita ambil contoh, ini nantinya kita buat RAK untuk dana desa masuk di rekening desa di bulan April. Nah, berikutnya di sini di mana pemerintah desa akan menginput yaitu rencana kegiatan dan anggaran kas desa, di mana ini tampilannya hasil menu data entry, penganggaran, anggaran kas desa, dan belanja desa. Nanti klik lewat terlebih dahulu
baru akan muncul seperti ini. Nah, misalkan tadi kita buat RAK-nya itu di bulan April, dan di bulan April ada belanja yaitu Rp2.400.000, di mana belanja jasa, peralatan, dan perlengkapan. Nanti ketika pemerintah desa melakukan SPP itu di bulan Januari, maka untuk rincian SPP-nya akan muncul. Berbeda ketika RAK-nya itu di bulan April dan belanjanya juga di bulan April, namun nantinya SPP-nya itu di atas bulan April, maka rincian SPP-nya tidak akan muncul dan tampilannya itu seperti ini. Jadi RAK dan belanja desa itu perlu diinput oleh pemerintah desa di menu penganggaran. Jadi, mungkin sampai situ saja pembahasan kita kali ini. Silakan seperti disampaikan tadi, kamu download sendiri untuk modul ini pada link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.